Baharudin Yusuf Habibie, atau yang sering kita kenal dengan B.J. Habibie, merupakan salah satu cendekiawan Indonesia yang terkenal akan jasanya terhadap bangsa. Sebagai salah satu negarawan paling berpengaruh yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, peran penting B.J. Habibie dalam membangun bangsa Indonesia tercermin dalam 7 poin nilai-nilai berakhlak. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak beliau menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi negara hingga karir beliau mulai menanjak menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan Presiden ketiga Republik Indonesia. Dedikasi beliau dalam melayani Indonesia terbukti melalui usaha-usahanya mewujudkan Indonesia yang berdikari dalam industri dirgantara, diantaranya melalui pendirian PT Dirgantara Indonesia. Walaupun menjadi presiden di saat kondisi negara sedang tidak stabil, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial, dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi, beliau berusaha menyelesaikan krisis ekonomi dan menstabilkan kondisi Indonesia dengan memprakarsai Bank Indonesia yang independen dan menyelenggarakan pemilu demokratis pertama tahun 1999. Pada masa pemerintahan beliau juga diterbitkan Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Persaingan Sehat, Undang-Undang Otonomi Daerah, dan perubahan Undang-Undang Partai Politik. Akuntabilitas dan integritas beliau juga tercermin dalam track record-nya yang sangat bersih dan jauh dari perbuatan yang mengarah ke hal-hal yang berbau korupsi. B.J. Habibie adalah bapak teknologi Indonesia yang visioner. Beliau terus belajar, berkarya, dan berinovasi tiada henti demi kemajuan teknologi Indonesia, khususnya di bidang aviasi. Kompetensinya diakui dengan amanah yang diberikan sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara. Ditunjuk sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta memimpin proyek pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat pertama buatan Indonesia. Menilik ke belakang, pada masa kepemimpinannya, Bapak Habibie mengeluarkan instruksi Presiden untuk menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi sebagai bentuk perlawanan terhadap rasisme. Hal ini menjadi awal dari dijunjung tingginya prinsip kesetaraan dalam pemberian pelayanan publik bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Nasionalisme yang tinggi mendorong beliau untuk kembali ke Indonesia dan meninggalkan prestis dan posisinya di Jerman. Keahliannya dalam bidang aviasi beliau tuangkan dalam proyek pesawat nasional serta loyalitasnya terhadap bangsa ini. Sebagai seseorang yang tidak memiliki latar belakang politik, beliau sangat cepat menyesuaikan diri ketika diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai menteri, wakil presiden, dan presiden. Seseorang yang tak pernah berhasrat untuk menjadi presiden, nyatanya mampu menahkodai Indonesia di tengah kekacauan politik dan ancaman Pak B.J. disintegrasi Habibie bangsa. mewujudkan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan harapan dapat memaksimalkan peran pers dalam pilar demokrasi Indonesia. Setelah tidak menjadi presiden lagi, Bapak B.J. Habibie juga masih aktif memberikan gagasan dan masukan kepada Presiden Indonesia yang menjabat pada saat itu. Beliau merupakan tokoh yang konsisten menerapkan perilaku berakhlak yang membawa semangat kebangsaan dan perubahan bagi Indonesia. Saya Deliani Putri Awalia. Saya Debi Nasti Pratiwi. Saya Stefani. Saya Andika Herdian Wicaksana. Saya Esa Ramadan. Saya Salma Husnayatama Priyadi. Saya Muhammad Fadlan. Saya Rian Safira Al-Fatihah.
Saya Nur Aini Rizky Virgita. Saya Muhammad As'abdur Rafiq. Kami dari kelas 2 kelompok D sebagai AFM yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, untuk Indonesia yang lebih baik.